ini harusnya segera dikejar Mas. Karena kalau enggak, ya kan jelas-jelas betul bahwa mereka itu kalau angkanya sudah semiliar-miliar tadi, kan nggak mungkin itu, tidak mungkin di-approve hanya oleh seorang dirjen. Tapi dulu banyak juga kan kasus kasus A yang melibatkan A, melibatkan E, dan kasusnya berhenti, malah jadi menteri. Saya minta Mas Roy menyatakan apa yang Mas Roy benar-benar ketahui. Betul. Karena ini menyangkut nama baik orang juga. Persis. Kita nggak bisa menyebut namanya. Ya. Walaupun misalnya dia namanya Budi Aristiadi. Itu udah nyebut. Ya, tapi justru dengan data dan fakta yang benar. Ya. Baik fakta yang positif maupun fakta yang negatif. Jadi dikeluarkan semua sebagai bentuk pembelajaran. Dan sebenarnya begini, orang ini kadang-kadang susah. Kita ngomong sesuatu tentang pejabat publik tuh boleh loh. Boleh. Karena dia ada public responsibility-nya. Persis, dan dia digaji dengan uang APBN kan. Dan itu rakyat terjadi di dalam lingkungan dia bekerja. Betul. Soal uang rakyat ini Mas. Ini yang perlu kita tegaskan lagi. Mungkin Mas juga nanti perlu tambahkan begini. Kan orang banyak Mas, itu kan yang kena bukan pemerintah gitu. Yang kena bukan negara, yang kena kan personal. Nah, salah. Ini saya mau cerita. Ya, pasti salah karena dia gunakan fasilitas publik. Nah, itu. Jadi, dulu ketika saya masih menjadi anggota Komisi 1 DPR, ya, kita dulu pernah merancang atau menganggarkan alat untuk Kementerian Kominfo waktu itu, Komunikasi dan Informatika. Ya. Alatnya untuk melakukan crawling. Untuk melakukan pencarian terhadap semua situs. Ya, dan kenapa ini penting? Karena kalau dicari secara manual, kita akan tertipu dengan biasanya orang-orang yang apalagi di judi. Itu biasanya menyamarkan nama Mas. Kalau judi biasanya ditulis JUD angka 1. Oke. Ya, kemudian kalau misalnya slot gitu, pakai 5 LOT. Jadi supaya tidak terbaca kalau di teri biasa nggak ketemu. Nah, alat ini itu sama kalau kita bikin judul agar tidak tidak di take down. Tidak di take down. Dulu kan kalau Habib Rizik di take down kan. Terpaksa kita bilang H4B1B. Iya, nah itu. Nah, alat ini karena dia bersifat mencari dengan algoritma dan kemudian algoritmanya bisa dikendalikan dengan AI, artificial intelligence. Alat ini canggih banget. ICE namanya. ICE. Nah, ICE itu harganya mahal Mas. 250 miliar. Dan itu alhamdulillah bisa terbeli di tahun 2017. Dan 3 Januari 2018 alat ini mulai dipakai di Kementerian Kominfo. Waktu itu. Bekerja di bawah Dirjen. Waktu itu siapa menterinya? 2018 ya sudah kabinetnya yang sudah ini ya, sudah Johnny Gerald Plate. Dirjennya waktu itu masih Mas Samuel Abrejani Pangerapan. Ya, jadi dia tapi tetap bagaimanapun juga kerja dari kedirjenan di sebuah kementerian itu kan nggak mungkin bekerja sendiri Mas. Iya dong. Dia pasti laporan ke atasnya, laporan ke menteri. Nah, yang menarik kita kena COVID Mas di tahun 2020. Ya. Dan ketika kena COVID maka alat ini ada SOP yang dikeluarkan oleh Menteri Johnny Gerald Plate waktu itu. Alat ini boleh dikendalikan secara work from home. Oh, dari jarak jauh. Dari jarak jauh. Alatnya ada di Kementerian Kominfo di Merdeka Barat, tapi Johnny Gerald Plate nggak salah. Kenapa saya bilang nggak salah? Karena semua waktu itu dikerjakan secara work from home kan. Nah, yang salah adalah ini yang menarik Mas. Penyalahgunaannya. 2022. Status pandemi dicabut. Nah, kemudian alat ini tidak direvisi SOP-nya. Tetap bisa dikontrol dari jauh. Itu. Nah, disitulah terjadi pergantian menteri juga kan. Itu dari Johnny Gerald Plate ke
Budiari Setiadi. Nah, harusnya sebagai seorang menteri yang bertanggung jawab, dia kalau tahu ada kesalahan, ya dia harusnya koreksi dong, supaya tidak dimanfaatkan. Tapi menurut saya agak terlalu, Mas, agak terlalu kalau dia nggak ngerti, gitu loh. Tapi kan konyol, pernah kita bicara soal Pusat Data Nasional waktu itu, dia juga katanya nggak ngerti gitu kan. Nah, jadi ya memang ini udah 2 kali kesalahan fatal dari sang Menteri Kominfo waktu itu. Satu, soal PDN dulu, yang kita pernah bicarakan panjang lebar itu, datanya bobol dan lain sebagainya. Yang kedua ini, membiarkan atau jangan-jangan sengaja dibiarkan alat AIS ini bisa dikendalikan dari orang-orang pegawai. Karena ini yang mengendalikan adalah semua karyawan Kominfo. Gak mungkin bukan karyawan. Dan alat itu dijadikan untuk melindungi judul. Betul. Jadi alat ini kan bekerja sebenarnya kan automatically. Dia kan keluar langsung sekian ribu nama, misalnya 5.000 nama. Nah, celakanya 5.000 nama itu ternyata bisa di screening secara manual. Nah, 1.000 dipilih, kemudian yang lainnya dibuang. Yang lainnya memang benar-benar di take down atau ditutup ya. Tetapi yang 1.000 ini setelah dilakukan proses deal, akhirnya diminta. Sebenarnya kalau logikanya adalah mereka bukan providernya. Tetapi mereka itu adalah orang yang jadi centeng, meres. Iya, betul. Jadi meresin, lo mau di take down nggak? Kalau nggak di take down, bayar sekian. Memang ada evidence-nya yang begitu. Lah, yang kan mereka yang sekarang kan sudah 16 orang yang tertangkap, plus 2 lagi 8. Mereka kan sudah mengaku, Mas. Kalau mereka diperas? Bukan, maksudnya kalau mereka yang melakukan pemerasan itu. Mereka melakukan pemerasan. 11 orang pegawai Kominfo waktu itu, ditambah beberapa nama orang luar, itu kan akhirnya terungkap modusnya. Dan kepolisian kan sudah kemudian membuka kemarin bahwa peran mereka adalah melakukan perlindungan terhadap 1.000 nama dari 5.000 misalnya. Kadang-kadang saya agak putus asa juga dengan negeri ini ya. Dulu ketika ribut judi online, ingat nggak? Sambo kan? Ya. Wah, dianggap pelindung juga ya, konsorsium 303 ribut. Wah, kita akan berantas ya. Sudah itu diam. Tiba-tiba muncul lagi sekarang. Dan sekarang Kominfo kan? Kominfo. Oknum di Kominfo. Dan ironis kan, Mas? Artinya sudah yang ketangkep aja sudah ada 16 orang. Dengan 11 orang internal. Dan beberapa orang yang eksternal itu kan ini kemarin sekarang sudah mulai muncul kan namanya. Ada inisialnya AK. Yang itu ternyata dia yang saya tahu tuh AK, ada AK. AK? Iya. Ya, ada inisialnya AK. Betul. Karena yang saya tahu AK tuh Ahmad Hozinuddin. Sorry bro. Dia kan pendidikannya hanya SMK. Lagi-lagi SMK juga nih. Sama nih ya sama. Apa. Ya jadi SMK tapi hasilnya nggak lolos kan. Tapi dia kemudian direkomendasikan untuk bisa masuk menjadi tenaga ahli di situ. Dan siapa orang yang merekomendasikan? Ya pasti top leadernya. Top leadernya nggak mungkin dong kalau itu level-level, dan itu dikonfirmasi. Ada cerita kalau nggak salah ya, dia dibawa oleh seseorang yang dekat dengan menteri. Betul. Gitu ke menterinya. Ya, gitu. Jadi yang bawakan inisialnya T waktu itu ya kan gitu. Tuyul ya. T atau Z depannya. Tuyul ya. Ya, tuyul betul. Nah, jadi itulah. Tapi maksud saya gini juga, Mas. Artinya saya juga heran. Kepolisian kan biasanya gercep, Mas, kalau kali ini. Ya kan? Gitu. Yakin gercep? Yakin. Biasanya. Ya. Kapan biasanya? Enggak. Kalau menyangkut hal-hal yang orang-orang kecil gitu. Ya kan? Ya, cepat. Misalnya kemarin kayak orang yang pemain TikTok yang dari Sukabumi itu, Gunawan Satbor. Yang kemudian cepat ketangkap. Meskipun sekarang ya jangan salah sih, dulu ingat Ruslan Buton dulu kan masih jadi orang kecil. Kan? Langsung diambil dari betul. Padahal Buton kan sana. Laporannya di mana, LP-nya di mana nih. Sama ini. Yang Gunawan Satbor meskipun sekarang kalau kata orang sudah menjadi Gunawan Happy Bor. Sudah enggak set lagi. Sudah happy karena dia sudah jadi duta anti judi online. Ya. Itu kan dia Gunawan tuh kenapa dia? Dia itu melakukan gerakan namanya patuk ayam. Jadi nari rame-rame, jadi dia nunggu orang nyawer. Nah, ketika dia nyawer, orang yang nyawer itu menuliskan kata-kata gitu di TikTok. Lah dia bacain
kata-kata itu. Iya. Nah, di antara berbagai ratusan kata-kata itu, Ada yang judi online. memang judi online pasang promosi di situ. Loh, Gitu loh. sering sekali di sini ya, di ada. komentar saya ini ada kayak saya duga judi online. Iya, tapi kan Mas gak baca. Iya. Nah. Enggak, kadang-kadang kebaca, tapi begitu saya baca, wah ini nggak bener nih. Saya langsung bilangin begitu. Iya, nah Iya. itu sama dia dibaca. Jadi Oh, misalnya oke. klik linknya, kemudian ayo silahkan gacor gitu kan, gitu. Kata-katanya kan selalu gitu kan. Iya, iya, Toto iya. apa gitu, atau kemudian situsnya dibacain sama dia apa? Ya pasti 1, 2, pasti nggak 3. mungkin lagi nih promo judol di sini. Nah, jadi Iya. artinya dia bacain itu, Iya. sehingga itu dianggap dia ikut mempublikasikan. Woi, judi begitu online. doang ya? Iya, ketangkep. Mestinya si Budi Ari udah ditangkap nih kalau cuma begitu doang. Ya paling tidak tangkap dulu lah. Enggak. Harusnya enggak loncat ke dia dulu Mas. Iya. Tapi kan para artis kan banyak Mas. Oh Yang emang kemarin lah, juga. saya terus terang aja blank saya karena saya Iya, 2 hari ini sakit kan. Tiba-tiba ada tulisan si sad boy apa, sad boy ditangkap, artis melenggang apa Memang. gitu. Itu kemarin saya diskusikan juga di salah satu Emang TV, ada kan. beberapa artis yang ikut. Banyak, ada 27 artis Mas. 27 artis itu namanya sudah identifikasi di publik. Sudah rata-rata Disebut. Misalnya ada nggak Mas Roy coba sebutkan berita yang menyebutkan artis. Saya sebut inisialnya aja bisa. Enggak, berita aja biar objektif kita. Berita berarti ada kemarin. Ya. Oke, sebut aja ya. Yang Berita aja, berita dulu. sebentar, beritanya coba Mas googling Ya. artis, Artis promosi judi online. Nanti kan muncul Promosi itu. judi online. Muncul nanti inisial WG nanti kan Coba ada. kita lihat ya. NM ada. Nah, kita ya. baca di kompas.com ya. Ini kompas.com nih. Ya. Nah, di kompas.com ini Sebut nggak? kemudian ada langsung ada ini Denny Cagur ini sekarang Iya, sekarang anggota DPR Mas. anggota DPR ya. Keren cadas. Iya. Saya Oke. tadi yang saya Nah. sebut inisial tadi DC. tadi. Iya, oke. Persoalan judi online menjadi salah satu, anggapan ditangkapnya Gunawan Sadbor, itu. Sadbor. Jadi Tuh, masyarakat kan berikut sederet artis yang pernah diperiksa polisi terkait promosi judi Itu online. berita kan ya? Ya, ini berita Amanda Manovo, Ya. Wulan Guritno, Betul BG itu tadi. Yuki Kato, Nikita Mirzani. Nah, NM. Kemudian ini kan biasanya orang sakti nih mereka-mereka nih ya. Nah, itu. Karena merasa dekat Memang dengan masih sakti Mas. masih sakti ya. Jadi mereka-mereka memang tidak dikenain. Kalau Gunawan kena ya, Cupi Cupita, Lain, Gunawan itu Denny Cagur. memang berbeda Mas. Iya. Dewi Tapi- Persik. Tapi sebenarnya Ya. artis-artis itu lebih nyata Mas. Oke. Karena dia tuh jelas-jelas menyebutkan silahkan akses ke apa-apa 138. Silahkan akses ke ini hadiahnya menarik. Gitu bla 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 bla. Oke. Sebenarnya jelas betul. Dan mereka tak paham itu kalau judi online ya. Masa sih nggak paham? Iya, masa Meskipun mereka konon itu kan sebenarnya kasus sudah lama itu. ya. Nah, konon mereka sebut ini kan dulu game online. Loh iya, game online dengan judi online itu kan tipis banget bedanya. Dan hadiah yang ditawarkan, kemudian cara kemudian orang beli apa ya namanya nambah bukan token tapi nambah modalnya dan Iya. sebagainya. Itu kan sama saja sebenarnya di situ. Gitu loh. Oke. Jadi artinya mirip-mirip banget. Jadi sobat era sekalian kalau mau cari track record RH terlibat judi online pasti nggak ada. Paham aja enggak gitu. Dan nggak tertarik juga Ya karena pasti kalah kok Mas. iya, pertama pasti kalah. Kedua, saya pernah juga misalnya gini, Ah, ada iklan ya. ah. Apa tertarik gabung iklan kerjasama? Kan pemilik akun seperti saya ini kan potensial Pasti untuk pasti ya kan? dikirim-kirimin link-link Iya. itu pasti dikirim. Potensial, tapi untungnya saya nggak pernah layani itu. Oke, Iya. untung. Jadi termasuk juga mereka yang mau mengiklan. Ya. Wah, tapi hampir saya maksudnya tanya lebih lanjut kan. Tapi begitu saya dengar, wah istilahnya website ini atau Ini, apa? ya, atau link ini biasanya link ini, klik link ini. itu ternyata Terafiliasi. iya atau masuk untuk gitu. promosi apa-apa gitu. Gitu. Tapi kasihan juga nih orang kalau YouTube nggak ngerti apa-apa tiba-tiba dia ngeklik ya. Ya, dan itu biasanya memang selalu masuk, Mas. Terutama kepada yang misalnya membersnya atau followernya atau orang yang subscribernya besar, ya pasti masuk.
Karena biasanya kalau saya ada yang aneh-aneh gitu saya nggak baca. Atau saya bacakan tapi bilang, ini apa ini maksudnya nggak jelas ini. Saya bilang selalu bilang. Mas kan selalu, artinya gini, insya Allah kan orang-orang seperti kita yang ada di medsos itu, kan harusnya sembari baca itu kan ada sepersekian detik kita memaknai dulunya apa gitu. Nggak langsung. Nggak langsung dibaca gitu aja. Iya. Nah, kalaupun dibaca, udah kepala baca kita harus komentari. Ini apa ini nggak jelas ini kan? Kesalahannya yang terjadi pada Gunawan Satbor waktu itu, dia sembari melakukan goyangan dan beramai-ramai dengan teman-teman sekampungnya waktu itu, patok ayam itu, loncat-loncat itu sambil nyawer. Ayo silakan. Nah, begitu nyawer kan orang-orang yang nyawer itu kan nulis. Itu nyawernya di mana? TikTok. Oh sih. TikTok. Jadi TikToknya live, kemudian di situ muncul namanya, kemudian minta dibacain. Gitu dibacain, terus kasih berapa bunga, berapa bintang, berapa gitu. Disitulah kemudian terbaca. Nah, ketika dia baca itu direkam sama orang, kemudian sama orang dilaporin ke aparat. Langsung cepat ditangkap. Langsung dia disuruh pakai baju orange di kantor polisi, dia memperagakan itu. Kasihan juga itu dan sempat masuk loh. Gunawan itu, ya kan? Sempat masuk. Ditahan. Tapi sekarang udah bebas. Sudah bebas dan dia malah mendapatkan tadi Gunawan happy bor tadi karena sudah menjadi duta. Tapi artinya gini, kembali kepada inti masalahnya. Jadi sebenarnya percuma saja kalau kemarin pada kementerian yang dulu Kominfo itu mengatakan sudah berhasil menutup sekian situs. Yang ditutup tuh bukan situsnya, Mas. Tapi yang ditutup tuh cuman alamat-alamatnya. Jadi kan sama saja dengan misalnya kita mau gayangannya gini supaya gampang. Kita mau ke rumah ya. Kemudian ada banyak jalan. Nah, jalan yang sini kemudian berbahaya, ditutup. Tapi kan orang masih bisa lewat jalan yang lain. Nah, yang dilakukan Kominfo waktu itu tuh hanya menutup jalannya. Jadi ibaratnya ditutup 1 bisa buka 1000. Maka diperlukanlah mesin ICE itu supaya kalau ada nama baru dia langsung mendeteksi itu. Kenapa judi online di Indonesia nggak pernah hilang? Karena yang nggak pernah ditutup itu adalah situsnya nggak pernah ditutup. Hanya alamatnya saja yang ditutup. Dan alamat bisa diubah-ubah. Betul. Jadi dulu kan dia melaporkan kami telah berhasil menutup sekian ribu situs. Ketawa aja saya waktu itu, ya kan? Jadi kalau begitu BANGSAT juga. Iya. Jadi dan jelas banget bahwa kemudian kalaupun itu katakannya situsnya ditutup, ya servernya harusnya dikejar. Apakah servernya di Kamboja, apakah servernya di Vietnam, apakah yang ada di Filipina waktu itu yang harusnya dikejar dan di-close. Ingat kata-kata Sianu dengan gagah beraninya kan? Ada yang ketua tenaga kerja asing itu. Saya begini. Begitu ditanya, enggak itu kata-kata yang dulu lalu. Betul. Dia kan nyebut satu huruf dari itu, ya kan? Inisial T. Ya kan? Nah, tapi kan maksudnya juga sama loh, Mas. Sosok yang tadi kita sebut tadi. Ya sebut aja lah Budi Aristiadi. Itu kan pernah dalam sebuah podcast. Saya lupa podcastnya siapa. Dia kan dengan gagah juga nyebut permasalahan judi online di Indonesia itu gampang kok. Cuma tinggal 5 orang. Nah, 5 aja ditangkap selesai. Lah kalau dia bisa mengatakan begitu, ya udah kenapa nggak 5 ini ditangkap? Tapi kan ketika ditanya, lu kenapa nggak ada? Itu kan tugasnya aparat. Dia bilang gitu. Kan konyol gitu loh. Maksudnya kalau dia tahu, apalagi dia waktu itu sebagai Menteri Kominfo, kemudian mengerti ada mesin yang ternyata disalahgunakan oleh anak buahnya, yang terakhir dia nyebut pengkhianatan. Ya kan nyebut, saya dikhianati anak buah saya nih. Luar biasa. Tapi kan gini Masnya gini, satu situs, satu nama itu kan kemarin polisi udah ngungkap, kan dihargain 8,5 juta. 8,5 juta untuk tetap hidup. Tapi mohon maaf Mas, saya nggak percaya kalau hanya 8,5. Terlalu murah. 25 juta minimal. Itu terlalu murah. Iya. Nah kalau 25 juta kali 1.000, itu kan sudah 25 M per bulan. Ini sudah sejak tahun 2022. Jadi ini udah sempurna kejahatan ini. 1, perjudian. 2, penyuapan atau pemerasan. 3, pembohongan. Pengkhianatan katanya. Nah, lagian kemarin dalam barang bukti yang kemarin berhasil ditangkap Mas. Ini kan ngeri Mas kalau kita lihat barang buktinya. Kan ada sekian mobil, sekian komputer, sekian ada rumah, ada gedung ya. Kemudian ada sekian ratus gram logam mulia, 73 miliar uang. Menarik. 2 senpi.
Oke. Juga senjata api. Jadi harusnya ini serius banget, Mas. Iya. Ini bukan. Tapi di Indonesia ini jangankan segitu. Yang 990 kemarin ya. 9 miliar dari seorang Markus saja nggak dianggap penting gitu. Tapi 400 miliar si Tom Lembong dianggap penting, Mas. Ya itu kerugian yang di awang-awang. Ini kan. Jadi kan saya bilang bukan kerugian untuk negara kurang untung. Karena mestinya keuntungan buat negara tapi karena diimpor oleh jadi artinya gini, kenapa kita sampai ke Tom Lembong? Ini kan mirip, Mas. Artinya miripnya tuh gini. Seseorang yang konon dituduh merugikan negara hanya sekian. Saya sebut hanya kalau itu. Dibandingkan dengan yang tadi sudah hampir 1 triliun saja itu penanganannya tidak imbang. Sama seperti Gunawan Sastbor ini dibandingkan dengan nama-nama artis tadi. Iya. Kan? Itulah makanya protes. Saya juga melakukan protes waktu itu. Ketika Gunawan Sastbor kenapa sih? Saya tidak menyalahkan penangkapan Gunawan Sastbor. Karena secara delik dia memang salah. Tapi harusnya kesalahan dia dibandingkan. Ada equality before the law. Betul. Ini nggak equal kan gitu. Dibandingkan dengan kesalahan para artis itu yang malah jelas-jelas dia melakukan endorse gitu dan mengucap dengan tegas gitu. Silakan masuk ke situs ini 138 ini 123 itu kan harusnya malah jelas-jelas banget. Cuman kan mereka konon waktu itu dibilang mereka nggak ngerti alasannya, nggak tahu kalau itu judi online. Iya, jadi paling lucunya adalah kalau mereka mengendorse sesuatu yang penting PT masuk. Barangnya terserah gitu. Iya. Kan artis kan nggak mungkin nggak dibayar kan, pasti dibayar kan. Itu nggak ada. Kalau itu cuma disawer tadi kan. Padahal cuma sawernya paling berapa doang kan. Jadi menurut saya polisi jangan sibuk terhadap penangkapan yang kecil-kecil yang remeh-remeh gini. Meskipun itu harus equal juga. Cuman kembali kepada kasus yang sekarang sudah ditangkap. 16 orang yang 11 dari Kementerian Kominfo dulu, sekarang Komdiji. Ini harusnya segera dikejar, Mas. Karena kalau enggak, ya kan jelas-jelas betul bahwa mereka itu kalau angkanya sudah semiliar-miliar tadi, kan nggak mungkin itu tidak mungkin di-approve hanya oleh seorang dirjen gitu loh. Tapi dulu banyak juga kan kasus A yang melibatkan A, melibatkan E dan kasusnya berhenti, malah jadi menteri. Apa waktu merekrut jadi menteri itu nggak ngecek kan? Gitu kan? Digital. Jejaknya. Jejak digitalnya. Dan kan ini hebohnya kan jadi gini, Mas. Sekarang ya kita sebenarnya nggak apa-apa sebut nama tadi. Karena sudah hampir semua media mainstream. Itu kan menulis terutama karena kemarin. Kan ada rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dengan Pak Kapolri. Dan mengajak seluruh Kapolda. Itu kan hebat itu. Dan di situ Pak Kapolri pun ditanya oleh banyak anggota DPR yang mengatakan kenapa nama ini disebutlah nama Budiari itu kenapa tidak dipanggil gitu kan gitu. Nah apakah kalau teman nggak dipanggil gitu kan. Nah Pak Kapolri mengatakan bagus nih jawabannya Pak Listio bahwa meskipun normatif semua kalau ada buktinya kita proses gitu. Nah itu kan clear juga sebenarnya tapi artinya kan ya kita tunggu faktanya gitu loh. Kalau yang begitu sih udah biasa itu. Itu pernyataan paling normatif itu adalah kalau ada bukti kita proses, ya kan? Bagaimana kelanjutan kasus sedang berproses, ya kan? Pokoknya gitu. Bagaimana KM50? Kalau ada novum kita proses. Aduh. Tapi kan memang ini kembali ke ini kan lucu, Mas. Artinya gini. Ceritanya kalau mau detail kenapa ini jadi panjang, itu kan konon lagi patut diduga lah. Gitu. Uang itu kan ternyata selama ini ya kalau dari tahun 2022 itu kan mungkin tidak hanya dinikmati oleh satu orang saja. Ya kan? Pasti dinikmati oleh banyak orang. Ya kan? Mungkin dinikmati oleh sebuah organisasi. Ya kan? Namanya Pro Judi Online. Dan untuk kampanye juga barangkali jangan-jangan. Betul. Singkatan Pro Judi Online itu jangan disingkat, Mas. Oh enggak. Iya, karena netizen sudah buat stikernya juga itu. Ada gambarnya itu Pro Judi Online gitu. Pro Judi Online untuk kampanye judi online juga. Judi online juga. Nah kan ini gawat kalau misalnya, tapi ya saya kok nggak yakin ya bisa terkejar sampai ke sana. Kalau ternyata uang itu misalnya PPATK nanti bisa mendapatkan jalurnya ya gitu. Uang itu ternyata mengalir ke organisasi itu, mengalir ke calon partai atau mengalir ke pesta demokrasi kemarin kan gawat kalau ini terjadi.
Dan itu akan makin mempercepat bahwa tidak akan diapa-apain, ya kan? Kayak Fufufafa tadi, Mas. Iya, jadi tapi ini ada ya. Budi Ari menjelaskan bahwa T yang selama ini dikaitkan dengan kasus judi online sebenarnya adalah seorang aktivis politik yang sebelumnya terlibat dalam tim sukses pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pilpres 2024. Bahkan katanya dia juga bagian dari tim kampanye Pramono Rano. Ya, dan itu tapi sudah dibantah dan sudah disomasi kan? Iya. Masih terbuka. Ya. Itu. Jadi luar biasa ya, lempar batu sembunyi tangan. Atau dulu mereka saling sama lempar batu. Sekarang sembunyi tangannya beda-beda. Sekarang tembak-tembakan sendiri. Tembak-tembakan sendiri ya. Luar biasa. Kabarnya yang terakhir kan gitu, sosok T tadi, bukan T yang dulu dikatakan oleh pekerja migran itu ya, itu bukan. Iya, bukan. Ini T yang lain ini. T yang lain. Itu. Tapi T ini kalau nggak salah sudah ditangkap. Bukan, sudah di spill juga namanya di publik. Siapa namanya? Sudah. Siapa namanya di sini? Tony. Tony Tomang. Oh iya ya, Tony Tomang ya. Tony Tomang ya. Atau namanya depannya pakai Z. Aprilian Tony. Oke. Ini jadi kita nggak ini lagi karena sudah ada berita. Ya. Terungkap inisial T Zulkarnain Aprilian Tony alias Tony Tomang yang terseret kasus judol. Ya. Biasa main di Tomang nih jangan-jangan. Enggak, itu dulu kan ada judi yang kemudian servernya ada di Tomang, Mas. Oke. Gitu. Oke. Memiliki jabatan penting, Zulkarnain alias Tommy memiliki kekayaan sebanyak 19,5 miliar. Luar biasa. Siapa dia nih Tony Tomang ini? Apa yang pejabat negara? Banyak, Mas. Oke. Fotonya dengan presiden yang dulu ada. Oke, sama yang presiden yang baru ada juga? Belum ada? Saya belum lihat. Fotonya dengan grup band Istana juga ada. Oke, grup Elek Band. Oh, Elek Band. Oh, Elek Band itu ya Istana betul tuh. Iya. Terus foto dengan Menteri Perhubungan yang dulu juga ada. Konon dia yang membawanya ke ini kan. Tapi ya walau-walam. Dia menghadiri resepsi pernikahan orang yang katanya dimasukkan ke dalam konvoy bersama dengan Budi Ari juga ada. Gitu. Jadi ya memang komplit lah ini. Komplit ya. Mas Roy, ada yang mau ditambahkan lagi nggak sebelum kita baca-bacakan? Yang pastinya ada pro dan kontra, tapi biasa. Biasa. Di sini ada pembela Fufa banyak yang nimbrung di channel RH. Gak apa-apa juga, makin banyak makin bagus ya. Iya. Makin memperlihatkan kebodohannya itu ya. Ya suruh baca permintaan maafnya Intan itu tadi lah. Ntar ini apa ya? Dulu ada Nini Dekok ya, Nini Kedok apa itu. Bolak-balik dia nganggu di sini, begitu saya stop ya. Muncul lagi kayaknya diduga dengan nama lain ya. Nini Kedok pajak akun. Oke, bentar ya. Fufufafa dilindungi karena ini saya nggak usah baca lah. Karena nanti justru parah ya, Fufufafa dilindungi P dan lain sebagainya gitu ya. Karena biasanya begini kurang ada yang mau bertanya, yang ada adalah saling. Tapi ada yang menarik, Mas. Ya. Ini kalau soal Fufafanya. Perkembangan terakhir itu kayaknya bagus juga. Apa? Jadi kan banyak kan kemarin semenjak Senin pagi ya. Kan Wapres kita kan membuka layanan. Layanan Mas Wapres gitu ya. Mas Wapres. Lapor Mas Wapres. Banyak yang laporkan Fufafa di situ. Kok tahu kalau banyak lapor Fufafa? Ada yang screenshotnya dikirim ke saya. Ya bener ya. Iya, ya kan lapor itu harusnya ditangani gimana gitu. Iya. Saya menurut saya bagus tuh ya. Bagus. Ya, jadi harus itu. Malah kita himbau pemirsa RH Channel silahkan lapor Fufafa ke lapor itu. Tolong lapor Fufafa ke lapor Mas Wapres, jangan ke Roy Suryo ya. Oh ya, kalau kita balik lagi, ada lagi yang mau ditambahkan judi online. Sedianan sementara belum. Oke. Kan Mas Roy kan dilaporkan Pak Bata. Wah, ya kan? Pasukan Kalibata. Bau tanah. Udah bau tanah lah itu. Iya. Nah, itu sampai sekarang belum ada perkembangan. September kan diadukan kan? Ya saya senyum aja, Mas. Kalau justru sebenarnya kan saya pernah bilang, ini bukan Jumawa ya, sama sekali bukan. Tapi andai kata itu berproses, bagus sebenarnya. Ya. Karena kalau berproses maka kan kita adu data. Ya. Ya kan? Dia melaporkan saya karena menuduh saya salah. Gitu. Ya. Nah, dia kan harusnya juga. Iya. Datanya apa? Apa ya ta? Jangan kemudian dia mengatakan ini tidak benar. Tapi yang versi benarnya enggak. Kayak apa? Nanti dia bilang versi benarnya cuma kata-kata.
YNTKTS. Ya enggak tahu kok tanya saya. Atau takon sing duwe. Buktinya katanya Gibran tidak bilang dia itu punya saya ini nih screenshotnya. Takon sing duwe. Kan berarti kan punya dia, bukan punya dia. Iya. Kalau begitu gampang banget. Artinya adalah kalau itu adu data, baru kita keluarkan semua gitu. Tapi kan pasti, ya bukan pastilah. Sekarang kan rumit gitu. Kalaupun itu mau diteliti nanti tiba-tiba kan polisi itu kan punya alat yang sangat canggih Mas. Iya. Dengan cepat langsung ketahuan IP-nya itu mana, atau dengan cepat misalnya langsung panggil si Andrew Darwish dari Kaskus ya kan, suruh bawa log seatnya, selesai udah. Dan dengan mudah itu sebenarnya. Nah, tapi kan tidak diproses. Kata Susnodo Aji itu teroris yang nggak jelas alamatnya di mana, apanya di mana, itu aja bisa kena, bisa kebuka, apalagi yang jelas ini. Apalagi nih servernya di Indonesia, ya orangnya juga sudah ada, orangnya bersedia loh. Postingannya 5.000 dan masih bisa dibaca sama dengan sekarang kan. Jadi artinya kalau kita masih bisa baca postingan Fufafa sekarang, kan artinya kita masih on. Masih hidup gitu loh. Jadi kan artinya kan masih. Dan dia tidak berani mematikannya. Oh, enggak mungkin. Karena kalau dia matikan ketahuan siapa yang mati. Siapa yang mati. Kayak kemarin 2100 dihapus kan langsung ketahuan. Iya, siapa yang masuk gitu. Kan dia harus masuk dengan akun dia kan. Betul. Gitu. Makanya dia kan kemarin coba ngapus, coba ganti nama ya kan pada nomor handphone gitulah. Ya itulah. Yalah rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufafa maksulin aja. Itu Bri.